Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film horor lagi nih. Om akan membahas alur cerita film Tamil berjudul Bhumika keluaran tahun 2021. Film ini mengisahkan misteri tentang sekelompok orang yang terjebak di suatu rumah angker di dalam hutan. Mereka harus memecahkan misteri dari kasus kematian seorang anak yang menghantui mereka. Daripada Om belibet-libet, mendingan langsung nonton aja deh. Oh iya, kalau ada yang mau lihat film horor yang agak ngeri, bisa nonton di channel Om yang satunya. Linknya Om taruh di deskripsi. Nggak usah pakai lama, siapkan bantal dan gulingmu wahai kaum rebahan. Bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang ibu hamil yang lagi di rumah sendirian. Karena gabut, dia menelpon suaminya yang lagi perjalanan pulang. Ibu hamil itu meminta suaminya segera pulang. Dan jangan lupa dia juga meminta dibawain seblak karena dia lagi ngidam. Karena suaminya itu adalah suami yang baik, mas-mas itu mengiyakan permintaan istrinya dong. Nah, karena nggak pengen seblaknya jadi lodong karena kelamaan kerendam kuah, dia pun langsung ngebut. Tetapi sialnya, mobil yang dikendarainya malah tertabrak truk yang membuat mobilnya menjadi terbalik. Mendengar suara keras dari HP suaminya itu, sang istri langsung histeris. Dan di TKP, sang suami itu terlihat sudah bersimbah darah. Dan filmnya pun dimulai. Di tempat lain diperlihatkan seorang mbak-mbak di sebuah rumah sakit untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sam merupakan seorang psikolog untuk anak-anak yang mengidap autisme. Di tempat lainnya lagi, diperlihatkan seorang anak kecil yang lagi diajarin ngomong. Ma, ayo bilang mama. Tetapi tuh bocil ngomongnya ngirit banget. Dia nggak mau ngomong lengkap. Ternyata bocil itu adalah Sindu, anak dari Sam yang juga menderita autisme. Sam curhat sama Bu Dokter. Aku selalu bisa menyembuhkan anak-anak lain, tetapi aku tidak bisa mengatasi penyakit anakku ini. Bu Dokter itu bilang, kalau Sindu itu sebenarnya tidak autis, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tidak ingin berbicara. Di tempat lain diperlihatkan sebuah mobil yang lagi jalan di daerah puncak. Nggak lama ada mas-mas yang menjemput seorang mbak-mbak di tengah jalan. Beberapa saat kemudian, tuh mas-mas juga menjemput mbak-mbak cantik yang lagi dandan di sebuah warung remang-remang. Dan gak lama, menjemput Mbak Sam sama Sindu di pinggir jalan. Oh, itu angkot ya, Om? Bukan, itu bukan angkot kok. Ternyata mas-mas itu adalah Gotham, suami dari Sam. Sedangkan mbak-mbak di belakang Sam itu adalah Gayatri, sahabat Gotham dari kecil dan rekan bisnisnya. Nah, mbak-mbak manis yang pakai make up di pinggir jalan tadi itu adalah adik dari Gotham, yang bernama Aditi. Di sini mereka hendak menuju suatu tempat. Tetapi di tengah jalan, Gotham turun dari mobil karena mendapat telepon dari Pak Menteri. Di sini Pak Menteri menanyakan gimana proyek Gotham, apakah udah bisa dilakukan atau belum. Ternyata Gotham lagi punya tender pembebasan lahan terbengkalai yang akan dijadikan apartemen dan hotel, dan mereka semua sedang menuju ke lokasi proyek itu. Setelah beberapa saat di jalan, mereka bertemu dengan penjaga dari lokasi proyek itu yang bernama Darman. Gotham langsung menyuruh Darman untuk masuk dan menyuruh meninggalkan sepedanya aja daripada ngos-ngosan naik gunung pakai sepeda. Enakan juga naik Pajero, ya kan? Singkat cerita, mereka semua pun sampai di sebuah pintu gerbang di tengah hutan. Di saat memasuki kawasan itu, Gayatri langsung kagum karena keasrian lokasi itu. Belum lagi di sana ada bangunan kuno peninggalan zaman kolonial Inggris. Ternyata lokasi itu adalah lokasi proyek dari Gotham. Dan Gayatri itu adalah pengembangnya yang nantinya akan membangun apartemen dan hotel di kawasan itu. Setelah bercanda-canda di depan rumah tua itu, gak lama mereka pun masuk. Di dalam Gotham, Sam dan Gayatri langsung membahas tentang konsep plan dari kawasan itu. Sedangkan Sindu diajak jalan-jalan sama Pak De Darman. Gak lama, Sam dan Gayatri jalan-jalan sambil membahas tentang penyakitnya Sindu. Di sini Gayatri pengen mencoba mengajak main Sindu. Siapa tahu Sindu mau ngomong sama dia. Gak lama, Sindu diajak main biang lala horor di tengah hutan lagi. Tetapi Sindu tetap aja diem-diem baik. Ya iyalah, Om aja kalau diajak ke tempat horor kayak gitu, mending diam-diam aja daripada nanti dimamam sama Mbak Kunti. Sedangkan di tempat lain terlihat Gotham lagi ngobrol sama adiknya di tengah hutan. Di sana juga diperlihatkan Pak Darman yang lagi ngelus-ngelus akar pohon yang merambat di dinding rumah yang terbengkalai. Di sini Gotham yang gak sengaja lewat langsung menanyakan, ngapain bos ngelus-ngelus batang kayak gitu? Dah sana nyalain genset, sebentar lagi mau gelap. Aneh mau ke kota dulu beli makanan buat kita semua. Gak pakai lama, Darman langsung menyalakan genset. Tetapi dia langsung menghampiri Gotham. Dia pengen ikut ke kota karena ada spare part genset yang rusak. Dan dia juga pengen ngambil sepedanya yang dititipin di warungnya Mak Ijah. Di dalam rumah terlihat Gayatri lagi asik chattingan sama temennya yang udah lama gak ketemu. Gak lama Aditi datang dan langsung kepo. Pas dikasih tahu kalau Gayatri lagi chattingan sama Krishna,
Aditi langsung gatel. Doi bilang kalau Krishna temannya Gautam itu dulu sering main ke rumah mereka. Dulu aslinya dia naksir sama si Krishna itu. Tetapi dulu dia masih bocil, jadi dia nggak bisa PDKT sama Krishna. Di sini Aditi meminta pada Gayatri untuk memintakan fotonya Krishna. Dia pengen lihat Mas Krishna saat ini kayak gimana. Nah, karena Gayatri nggak mungkin bilang kalau dia pengen papnya Krishna, dia pun selfie bareng Aditi dulu dan mengirimkannya ke Krishna. Setelah itu baru dia minta papnya Krishna. Tetapi nggak lama Krishna membalas, "Fotoku sudah ada di HP-mu." Di sini mereka bingung. Kembali lagi Krishna bilang, "Coba lihat foto yang barusan kau kirim. Aku ada di sana." Nah, mulai serem nih. Nah, bener aja, pas ngeliat foto selfie mereka tadi, ada bayangan di sana. Melihat bayangan itu, Aditi yang penakut langsung lempar HP-nya Gayatri. Mendengar adik iparnya mendesah, teriak maksudnya, Sam langsung ngecek. Di sini Gayatri menjelaskan semuanya. Tetapi Sam yang berpikiran rasional bilang kalau itu cuma bayangan vas bunga. Singkat cerita, Gautam pun pulang ke sana sendirian. Di sini dia terlihat ketakutan dan cemas. Pas ditanyain kenapa, Gautam bilang kalau barusan dia mendapatkan kabar kalau sahabatnya Krishna semalam kecelakaan dan meninggal di tempat. Jadi mas-mas di awal film yang tadi meninggal karena beli seblak itu adalah Mas Krishna. Mendengar Krishna meninggal, semua orang jadi langsung jiper. Karena kalau Krishna udah mati, terus siapa yang tadi chattingan sama Gayatri? Di sini Gautam malah marah karena menganggap itu cuma bercandaan. Karena di sana udah lebih dari 10 tahun gak ada menara BTS, sinyal gak ada yang masuk ke sana. Apalagi kartu yang dipakai Gayatri itu adalah kartu Aksis. Orang Telkomsel aja gak nyambung, apalagi Aksis. Tetapi pas Gautam mau naik ke lantai atas, tiba-tiba bunyi tongkling. Di sini Gautam mulai sedikit bingung. Akhirnya Gautam meminta Gayatri untuk mematikan HP-nya aja, biar gak ada chat aneh-aneh lagi yang masuk. Tak lama mereka pun makan malam bersama. Di sini mereka masih membahas tentang kematiannya Krishna. Tetapi kembali lagi muncul suara notif. Tongkling. Di sini Gautam langsung marah sama Gayatri karena disuruh matiin HP-nya masih aja ngeyel. Nah, Gayatri kemudian mengeluarkan baterai HP-nya sambil gemeteran. Ternyata dia nggak cuma matiin HP-nya, tetapi ngambil baterai HP-nya itu. Tetapi anehnya masih aja tuh HP hidup. Di sini sebagai cowok satu-satunya, Gautam pun langsung mencoba mengecek. Ternyata benar, HP itu hidup. Kampret tiba-tiba mati lampu. Singkat cerita semua orang ketakutan, terutama Aditi yang malah mewek karena ketakutan. Melihat semua keanehan ini, sama minta suaminya agar mereka bisa pergi dari rumah serem itu. Tetapi Gautam menolak karena dia udah dikejar deadline sama Pak Menteri. Karena terus dipaksa sama Sam, akhirnya Gautam pun mengiyakan untuk membawa mereka semua untuk pulang. Tetapi pas mau cabut, tiba-tiba mobil Pajero itu ngeden dan mati. Pas dicek, mesinnya pun gak ada masalah sama sekali. Tetapi tetap aja tuh mobil ngeden dan gak mau hidup. Bangkeknya dari dalam rumah kembali terdengar notif. Tongkling, toing toing. Di sini Aditi yang parno malah teriak-teriak nggak jelas. Nah, karena tuh mobil nggak mau hidup-hidup juga, Gautam akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam untuk mencoba menelpon pakai telepon rumah. Tetapi semua itu sia-sia. Gak lama Gautam kembali dan meminta istrinya bilang sama yang lain kalau mereka mau nggak mau harus menginap di rumah itu sampai pagi karena mobil mereka mogok dan juga telepon nggak berfungsi. Aslinya mereka nggak mau, tetapi karena nggak punya pilihan lain, akhirnya mereka turun dari mobil. Tetapi Aditi masih aja parno, dia tetap nggak mau masuk ke dalam. Singkat cerita, mereka pun menyalakan lilin dan melakukan ritual ngepet. Enggak. Mereka menyalakan lilin dan membahas tentang semua keanehan di sana. Sedangkan Aditi masih aja tetap nggak mau masuk. Dia mending milih kedinginan daripada masuk ke rumah angker itu. Tetapi di sana tiba-tiba ada cahaya kelap-kelip. Oh alah, dasar bocil bangor, bikin om takut aja. Mak bapakmu lagi mumet, malah mainan senter. Intinya mereka berunding kenapa Krishna menghubungi Gayatri. Jalan satu-satunya adalah menanyakan langsung kenapa Krishna yang udah mati masih main BA. Gak lama Gautam mengambil HP terkutuk itu. Sedangkan di luar Aditi yang udah mulai kedinginan akhirnya masuk juga. Singkat cerita, Gayatri membacakan pesan dari Krishna yang berbunyi, "Misteri Sekolah Monrosiar." Mendengar itu Gautam menjadi terlihat gelisah. Di sini Sam meminta Gautam menjelaskan apa yang maksud dari pesan itu. Gautam akhirnya bercerita bahwa tempat mereka saat ini adalah bekas sekolah Monrosiar. Dan 10 tahun yang lalu terjadi sesuatu kejadian yang mengerikan, sehingga sekolah ini pun tutup dan menjadi terbengkalai seperti saat ini. Mengetahui itu, Gayatri langsung migrain. Sedangkan Sam malah marah-marah sama suaminya. Kenapa malah mengambil tender serem kayak gini? Gayatri kembali menanyakan ke HP ajaib, tetapi nggak ada balasan. Nah, di sini mereka kembali penasaran apa hubungannya Krishna sama sekolah tua itu. Intinya mereka menyimpulkan bahwa pesan itu meminta mereka untuk mencari tahu misteri dari kejadian 10 tahun yang lalu. Dan jalan satu-satunya mengungkap misteri itu adalah dengan langsung mengecek ke lokasi sekolah itu. Gak lama diperlihatkan Gautam yang jalan sendirian pergi ke lokasi sekolah Rosiar.
Sesampainya di sana, dia langsung masuk ke bangunan perpustakaan. Di sini dia mencari-cari tentang artikel tentang kejadian 10 tahun yang lalu. Sedangkan di rumah gede, Gayatri, Sam, dan Sindhu mau naik ke lantai atas untuk menghangatkan badan. Di sini Sam mengajak Aditi, tetapi Aditi masih aja nggak mau. Pas dia naik ke atas, Aditi yang parno malah ngomel-ngomel. Dia nggak mau tinggal lebih lama di rumah angker itu. Dia pengen segera pergi dari sana, walaupun dengan berjalan kaki. Gayatri mencoba menghalangi Aditi yang nggak ngotak itu. Jalan kaki di tengah hutan malam-malam kayak gini, sama aja bunuh diri. Bisa aja diserang sama binatang buas. Yang paling parah bisa aja diculik sama kolong wewe. Tetapi Aditi nggak mau dengerin. Dia pun langsung pergi keluar. Sesampainya di pintu gerbang, dia malah jadi galau. Keluar, enggak deh, atut. Di saat yang bersamaan, Gautam pulang dengan membawa majalah-majalah lawas. Di sini dia menanyakan kemana adiknya pergi. Ketika tahu Aditi kabur, dia langsung ngamuk karena mereka semua membiarkan Aditi yang cantik tapi blow-on itu pergi sendirian. Sedangkan di luar, Aditi yang tadi galau dan berniat kembali, akhirnya mengurungkan niatnya. Dia pun memantapkan diri untuk keluar aja. Sialnya, pas sudah keluar gerbang, tiba-tiba ada suara. Nah kan bener, Aditi ternyata udah dikepung sama anjing-anjing liar. Jelas aja Aditi langsung dikejar sama tuh guguk. Untungnya gak lama Pak Darman datang dan menyelamatkan Aditi. Dengan bersenjatakan gesper, dia mencoba menghalau anjing-anjing nakal itu dan menyuruh Aditi untuk segera masuk. Pas udah mau dimamam sama tuh anjing liar, Gautam langsung menarik Pak Darman. Sialnya, ada beberapa anjing yang ikutan masuk, sehingga Gautam digigit sama tuh guguk. Singkat cerita, mereka pun berhasil membawa Aditi untuk pulang. Dengan luka-luka digigitin guguk nakal, mereka akhirnya pun selamat. Mana, makanya kalau dibilangin jangan ngeyel mbak, digigit guguk baru ngerasakan sekarang. Di dalam, Aditi nggak berhenti-berhenti mewek. Udah berdarah-darah kayak gitu, tetap aja dia nggak mau lama-lama di rumah angker itu. Dia terus mewek pengen segera pergi dari sana. Sedangkan Gayatri mendapatkan petunjuk tentang kejadian 10 tahun yang lalu. Ternyata 10 tahun yang lalu ada kasus kematian seorang gadis kecil yang bernama Bhumika. Tetapi anehnya, semua artikel mengenai kematian gadis itu hilang, seolah-olah dirobek oleh seseorang. Nah, karena mendengar adiknya yang mewek terus, Gautam meminta Sam untuk membawa Sindhu ke kamar atas, biar dia nggak kebangun karena mendengar desahan tantenya itu. Beberapa saat kemudian, Aditi akhirnya capek juga, dan dia pun bobo. Di sini, Gautam kembali mencoba mengambil HP terkutuk dan mengecek isi dari HP itu. Nggak lama, dia memanggil Gayatri sambil berbisik. Di sini dia bertanya, "Apa kamu yakin kalau yang ngechat itu Krishna?" Kemudian Gautam menunjukkan isi dari HP itu, yang langsung membuat Gayatri kaget. Pas Sam turun, melihat Gayatri dan suaminya yang diam-diam baik, dia menanyakan apa yang terjadi. Di sini dia juga memperlihatkan foto itu. Ternyata di foto selfie itu ada sosok anak cewek yang ikutan mejeng. Di sini akhirnya mereka menyadari kalau selama ini yang ngechat mereka itu bukan Krishna, tetapi sosok hantu yang muncul di HP itu. Dan kemungkinan terbesarnya sosok itu adalah sosok hantu Bhumika, gadis yang mati misterius 10 tahun yang lalu. Mengetahui semua ini bermula dari HP-nya, Gayatri mencoba menghancurkan HP sialan itu. Tetapi Gautam mencegahnya, karena HP itu satu-satunya media untuk berkomunikasi dengan Bhumika. Kita nggak tahu apa yang dia inginkan. Salah-salah kita malah dibuat entek. Akhirnya mereka kembali mencoba membuka arsip-arsip lama untuk menemukan petunjuk tentang Bhumika. Pas Gautam dan Gayatri lagi sibuk, Sam tiba-tiba mengambil HP itu. Ternyata Sam lagi menganalisa isi pesan dari chatnya Bhumika. Di sini dia menyadari kalau bahasa Bhumika itu selalu diucapkan berulang-ulang. Tata bahasa seperti itu sama persis dengan orang yang menderita autisme. Setelah mengetahui fakta itu, Sam memiliki inisiatif untuk mengambil jurnal di rumah sakit sekolahan. Di sini dia diantar oleh Pak Darman ke sekolah tua. Singkat cerita, Sam pun berhasil membawa sebuah catatan yang sudah lusuh. Nah, pas pulang, Darman menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kok semua orang menjadi aneh? Sam kemudian mengatakan kalau mereka lagi dihantui sama momok serem. Mendengar itu, Darman hanya tertawa kecut. Sesampainya di rumah gede, akhirnya mereka membuka sebuah catatan yang menceritakan secara detail siapa itu Bhumika dan kesehariannya. Dan kita flashback ke 10 tahun yang lalu. Diperlihatkan asrama sekolah Mount Rosyard 10 tahun yang lalu, yang penuh dengan hiruk pikuk murid-murid yang bermain. Di sebuah rumah terlihat seorang anak gadis yang sedang melukis. Anak itu adalah Bhumika, anak seorang pustakawan di sekolah Rosyard. Bhumika tidak bersekolah di Rosyard karena keterbatasannya itu. Sehari-hari Bhumika hanya menghabiskan waktu dengan melukis. Ganesan yang ingin Bhumika masuk ke sekolah Rosyard setiap hari memberikan pelajaran khusus agar Bhumika bisa mengikuti perkembangan zaman di dunia pendidikan. Tempat kesukaan Bhumika untuk belajar adalah di bawah pohon besar di atas bukit. Pada saat ayahnya memberikan pelajaran, Bhumika malah asik main sama tupai yang warna-warni. Nggak tahu itu cuma imajinasinya Bhumika aja atau emang tuh tupai nyemplung ke teras. Tetapi walaupun kelihatannya Bhumika itu nggak memperhatikan, ternyata dia bisa menghafal semua pelajaran yang diberikan oleh ayahnya.
Diceritakan juga, Bhumika akan merasa marah dan tidak nyaman, seolah-olah dunia akan kiamat ketika ada orang yang mengusik atau memindahkan barang-barang miliknya. Bhumika juga hanya ingin menggunakan pakaian yang 100% bahan alami. Dia akan menangis dan marah ketika diberikan pakaian sintetis. Suatu hari, Ganesan mencoba berbicara dengan kepala sekolah agar mengizinkan Bhumika masuk ke sekolah. Tetapi kepala sekolah menyarankan Ganesan untuk memasukkan Bhumika ke SLB aja. Suatu hari, sekolah yang berusia 150 tahun itu diambil alih oleh seorang konglomerat, Samuel Sagayam. Samuel yang memang otak cuan, berencana akan membangun pusat bisnis dan hotel di hutan sekitar sekolah itu. Suatu hari datang pasangan pelukis terkenal India, Ismail Akbar dan istrinya, yang mana jurnal ini ditulis oleh istrinya Ismail Akbar itu. Niat kedatangan Ismail itu adalah ingin melihat bakat-bakat terpendam di sekolah Rosyard. Tetapi pas masuk ke gedung perpustakaan, dia langsung takjub dengan lukisan yang dibuat oleh Bhumika. Awalnya Samuel tidak ingin mempertemukan Ismail dengan Bhumika, karena Bhumika itu bukan murid dari sekolah itu. Tetapi Ismail terus memaksa. Singkat cerita, Bhumika pun diajak bertemu dengan Ismail. Di sini Bhumika terlihat tidak nyaman ketika dia diajak menemui dunia luar. Ketika melihat semua hasil lukisannya Bhumika, Ismail yakin bahwa Bhumika itu adalah anak yang jenius. Ismail juga mengajak Bhumika untuk mengikuti lomba lukis internasional. Istri Ismail juga menceritakan, kebanyakan orang menganggap Bhumika itu adalah anak yang tidak waras. Hanya ayahnya dan suaminya lah yang benar-benar percaya bahwa Bhumika itu adalah anak yang pintar, terlepas dari kekurangannya. Suatu hari, Ganesan bercerita kepada Ismail bahwa impiannya adalah bisa memasukkan Bhumika ke sekolah umum. Di sini Ismail berkata, Bhumika itu adalah anak yang spesial. Dia tidak butuh sekolah umum. Yang dia butuhkan adalah support agar bakat Bhumika terus terasah. Setelah beberapa minggu di sana, Ismail dan istrinya pun harus pergi untuk kembali. Tetapi Ismail masih saja sering mengirimkan peralatan melukis untuk Bhumika. Sedangkan kehidupan Bhumika masih berjalan seperti biasa. Dia masih suka berjalan-jalan dan mengekspor hutan di sekitar sekolahan. Dan tentu saja dia selalu melukis. Bahkan sekarang lukisannya tidak hanya sebatas di atas kertas, tetapi tembok kamar pun menjadi kanvas untuknya. Beberapa bulan kemudian, Bhumika mendapatkan penghargaan pelukis muda internasional. Mengetahui itu, Samuel marah-marah kepada kepala sekolah karena Bhumika bisa menang kompetisi itu, sedangkan murid-murid dari sekolah Rosyard malah pada melempem. Di sini kepala sekolah bilang, kita bisa membuat penghargaan itu menjadi milik sekolah kita. Keesokan harinya, Ganesha datang dengan gembira. Ternyata kepala sekolah mengizinkan Bhumika masuk ke sekolah Rosyard. Tetapi terlihat Bhumika yang marah dan menangis. Pada saat diajak keluar pun demikian, Bhumika masih saja uring-uringan. Tetapi keesokan harinya, terlihat Bhumika sudah meninggal dan sebab kematiannya pun tidak ada yang tahu. Ganesha yang terpukul tidak mau menjelaskan sebab kematian anaknya itu. Dan dia pun menyobek semua artikel yang memberitakan kematian anaknya. Dan itulah terakhir kalinya Ganesha terlihat di sekolah itu. Mendengar semua cerita itu, Dharman langsung tertawa dan pergi meninggalkan para cewek-cewek. Sedangkan Aditi memanggil Mbak Gayatri. Dia bilang, "Mbak, aku kasih tahu. Sepertinya sekolah yang dibicarakan itu kayaknya sekolah tua ini deh." Mendengar itu, Gayatri langsung tepuk jidat karena melihat kelemotan Aditi. Di dalam hati dia berkata, cantik doang tapi otaknya on nih cewek. Sedangkan di luar, terlihat Dharman yang membelai akar pohon di tembok dan langsung menyalakan genset. Setelah lampu hidup, akhirnya mereka melanjutkan membaca jurnalnya. 6 bulan setelah kematian Bhumika, tiba-tiba banyak sekali kematian tidak wajar di sekolah itu. Sedikit demi sedikit, orang-orang di sana pun mulai pindah, meninggalkan sekolah itu, dan sampai akhirnya sekolah itu pun tutup dan terbengkalai sampai saat ini. Gak lama, HP laknat itu kembali bunyi. Toing! Di sana tertulis alamat rumah Bhumika. Di sini, Gautam langsung berniat menuju ke rumah Bhumika dulu tinggal, dan gak lama Pak Dharman kembali masuk. Di sini tiba-tiba dia langsung ketawa gak jelas, dan dia pun langsung bercerita sebuah kisah. Dahulu kakekku pernah bilang kalau bumi itu seperti organisme tunggal yang hidup, seperti manusia yang dihinggapi miliaran bakteri dan makhluk-makhluk mikro lainnya. Ketika manusia terserang virus, maka tubuh manusia akan demam. Itulah cara tubuh untuk membunuh virus-virus itu. Begitu juga dengan bumi. Ketika bumi merasa ada yang merusak tubuhnya, maka bumi akan melakukan pertahanan diri dengan menaikkan suhu bumi. Itulah mengapa sekarang terjadi global warming. Di sini akhirnya mereka sadar bila Bhumika itu adalah sosok entitas seperti bumi. Dia tidak suka bila ada orang yang mengusik barang-barangnya. Dia juga tidak menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan sintetis. Dan dia merasa marah ketika ada orang yang merusak alam sekitar. Sedangkan di tempat Bhumika dulu tinggal, Gautam berhasil menemukan kamar Bhumika. Pada saat melihat lukisan itu, tiba-tiba lukisan itu seperti hidup dan menunjukkan kepunahan dan kehancuran bumi yang diakibatkan oleh manusia. Pada saat membuka lemari Bhumika, Gautam kembali melihat sebuah lukisan bumi yang membara seperti terbakar. Sedangkan di rumah, tiba-tiba HP terkutuk itu hilang dan terlihat Aditi yang pincang-pincang menuju sebuah ruangan. Gayatri yang panik karena HP dan Aditi yang hilang langsung mencoba mencarinya.
Ternyata Aditi yang paranoid mencoba menghancurkan HP terkutuk itu. Ketika Aditi menghancurkan HP itu, lukisan di kamar Bhumika pun tiba-tiba kembali normal. Tetapi pas Aditi udah senang karena HP laknat itu udah rusak, Gayatri langsung jiper. Karena di belakang Aditi ada sosok serem yang langsung gaplok Aditi sampai entet. Ternyata itu adalah sosok Bhumika. Melihat itu, jelas saja Gayatri langsung kabur dong. Tetapi semua sia-sia, dia nggak bisa kabur dari Bhumika. Gak lama, dia langsung digaplok pakai guci di sana sampai kepalanya keluar kecap asin. Mendengar teriakan Gayatri, Sam langsung menghampirinya. Dia langsung berusaha menekan pendarahan di kepalanya Gayatri. Tak lama dari belakang, oh alah Darman toh, kirain hantu. Lihat Gayatri yang terkapar, Darman hanya berdiri dan tidak menolong. Dia juga langsung berjalan mengendap-endap. Setelah melihat sosok Bhumika, Darman meminta Sam untuk tenang dan meminta Sam untuk segera pergi dari sini. Mendengar saran dari Darman, Sam langsung masuk ke mobil dan menyalakannya. Tetapi pas lagi nyertarter, Bhumika langsung datang menghampirinya. Melihat Bhumika, Darman langsung meringkup. Dan cara itu berhasil, dia pun gak digaplok sama Bhumika. Gak lama Bhumika sampai di luar. Pas mau menangkap Sam, untungnya mobil itu berhasil menyala. Sialnya, tuh bocil hantu malah mengejar Sam. Tetapi untungnya, Darman mengalihkan perhatian Bhumika dengan mengeluarkan suara. Dan Darman pun langsung klenger karena digaplok sama Bhumika. Sedangkan Gotham yang baru pulang dari rumahnya Bhumika malah kepleset di jalan. Dan sialnya, para anjing liar di sana udah nyatronin dia. Untungnya banget, Sam berhasil nabrak tuh guguk-guguk nakal. Pas di dalam mobil, Sam bilang kalau Aditi hilang entah kemana. Sedangkan Gayatri kepalanya bocor karena diserang oleh hantu. Nah, pas Gotham tanya, lah terus di mana Sindu? Di sini Sam baru sadar kalau dia tuh punya anak dan anaknya ditinggal di rumah angker itu. Di rumah diperlihatkan Bhumika yang datang ke kamarnya Sindu dan pintunya pun tertutup sendiri. Pas kembali ke rumah angker, mereka melihat Darman yang udah geletak. Bukannya nolongin, mereka malah langsung ninggalin tuh mas-mas. Kasian. Sedangkan Sam langsung menuju kamarnya Sindu. Di sini terlihat Bhumika sedang berdiri di depan Sindu. Karena pintu nggak mau dibuka, nggak tahu dari mana tiba-tiba Sam udah megang kampak. Dan pas mau membuka pintu itu pakai kampak, ternyata lah cuman getok gitu aja pintunya kebuka. Di dalam, Sam hendak langsung membacok Bhumika. Tetapi langkahnya terhenti ketika melihat Bhumika sedang ngajarin Sindu menggambar. Setelah memberikan buku gambar ke Sindu, ajaibnya di sini Sindu yang malas ngomong malah bilang terima kasih. Dan Bhumika pun langsung meninggalkan mereka. Keesokan paginya, ambulan datang untuk membawa Gayatri dan Aditi. Beberapa hari kemudian, Sindu pun sudah mau bersekolah. Dia pun sudah mau berbicara dan tidak menyendiri lagi. Setelah kejadian mengerikan itu, Aditi masih depresi dan paranoid, sehingga dia harus datang ke psikiater. Sedangkan Darman memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk hidup bersama kakeknya. Beberapa minggu kemudian, Gayatri sudah sembuh seutuhnya. Nah di sini, Gayatri akhirnya bercerita tentang misteri Rosyard. Ternyata sebelum ini dia menemui tangan kanannya dari Samuel, dan diketahui tragedi 10 tahun yang lalu. Hari itu pada saat menuju ruang kepala sekolah, Bhumika dan ayahnya melihat pohon kesayangannya hendak ditebang. Melihat itu, Bhumika langsung menghalangi penebangan pohon itu. Karena orang-orang itu nggak mau berhenti, Bhumika jedotin kepalanya ke pohon itu sehingga dia pun mati karena kejedot. Setelah kematian Bhumika, terjadi kematian massal di sana. Dan semua korbannya adalah orang-orang yang mencoba merehab sekolah itu. Dan diyakini bahwa arwah Bhumika bersatu dengan alam untuk menjaga kawasan itu agar kembali asri dan tidak tersentuh tangan serakah manusia. Mendengar cerita Gayatri itu, Sam langsung bergegas pergi. Ternyata setelah pulang dari rumah angker itu, Gotham masih melanjutkan proyek pembebasan lahan itu. Dan ternyata semua itu adalah ide dari Sam itu sendiri. Sam lah yang meminta Gotham mengambil proyek dari pembebasan lahan itu. Dan Krishna adalah salah satu penggagas pembebasan lahan. Dan diketahui bahwa kecelakaan di awal film tadi adalah karena keterlibatannya di proyek itu. Di saat bersamaan terlihat orang-orang proyek suruhan Gotham yang mulai bekerja di sekolah Rosyard. Dan di saat yang bersamaan juga diperlihatkan bahwa menteri yang sebelumnya sudah mati karena sebab yang tidak jelas. Sedangkan Gotham terlihat sedang berada di kamar Bhumika, tetapi dia kaget ketika lukisan Bhumika tiba-tiba hidup kembali. Singkat cerita, Sam sampai di Rosyard. Dia langsung bergegas menemui suaminya untuk memperingatkannya agar membatalkan proyek itu. Tetapi semua terlambat. Tiba-tiba pintu kamar itu tertutup dan muncul sosok Bhumika yang langsung teriak. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Kok malah jadi nonton National Geography ya? Pusing? Sama, hantunya juga kurang gigit sih. Tapi ada ilmu yang kita dapat. Kalau bukan kita yang menjaga alam ini, siapa lagi? Jagalah alam ini sebelum alam membinasakan kita. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, comment, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story.
Terima kasih sudah menonton. Om Rewoks pamit, biar melatihin.